Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Langkah YouTube channel. Selamat datang di video pertama saya, yaitu tentang data visualization. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Latif, boleh dipanggil Iqbal. Dan pada video kali ini dan juga mungkin video-video selanjutnya, saya akan membahas tentang data visualisasi menggunakan software BI ataupun business intelligence, yaitu Tableau. Jadi teman-teman bisa expect bahwasannya nanti kedepannya kita akan menggunakan software Tableau untuk membuat visualisasi dan juga membuat sebuah dashboard performance ataupun sebuah dashboard analytics yang lainnya, seperti itu. Oke. Dan pada video kali ini mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya teman-teman tentang konsep dari data visualization itu sendiri, dan kita akan masuk ke project pertama kita itu di video selanjutnya. Jadi di playlist ini nanti kita akan buat sistemnya itu end-to-end project seperti itu. Jadi sembari saya coba untuk memperkenalkan tentang konsep ataupun topik dari data visualisasi itu sendiri, nanti kita juga akan membuat sebuah dashboard yang isinya adalah kumpulan dari beberapa visualisasi seperti itu. Dan mungkin nanti kalau teman-teman pengen, nanti saya juga bisa untuk membuat sebuah playlist tersendiri tentang basic dari Tableau itu sendiri, supaya lebih enak nanti kalau belajar tentang basic-basic ataupun fundamental tentang Tableau itu sendiri. Oke? Dan visualisasi pertama yang akan kita buat ataupun dashboard pertama yang akan kita buat nanti adalah hotel performance dashboard seperti ini. Dan ini datanya adalah hotel booking demand datasets yang bisa di-download di Kaggle. Jadi nanti di video selanjutnya kalau kita sudah masuk ke Tableau itu sendiri, saya akan bagikan linknya di kolom deskripsi supaya teman-teman nanti bisa mendownload datasetnya seperti itu. Oke? Nah, di video yang pertama saya ini, saya akan menjelaskan tentang intro to data visualisasi itu sendiri, ataupun fundamental apa yang harus kita ketahui tentang data visualisasi itu sendiri. Oke? Pertama adalah the importance of data visualization, ataupun apa sih pentingnya kita membuat sebuah visualisasi. Nah, sesuai dengan riset yang sudah dikerjakan ataupun dilakukan oleh MIT, bahwasanya 90% informasi yang ditangkap oleh otak manusia itu adalah dalam bentuk visual, seperti itu. Dan juga sekitar 80% orang itu lebih mengingat apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar dan juga apa yang mereka baca. Jadi kalau kita ada 10 orang nih, jadi 8 orang itu nanti akan lebih mudah untuk mengingat apa yang telah mereka lihat daripada apa yang telah mereka baca ataupun mereka dengar, seperti itu ya. Nah, ini menarik sekali nih, bahwasanya kita kan memiliki berbagai macam indera. Akan tetapi indera yang cukup efektif dan cukup cepat untuk menangkap informasi itu adalah visualisasi kita, seperti itu. Seperti halnya fakta bahwasanya otak kita itu mampu menangkap visualisasi 60.000 kali lebih cepat daripada teks, seperti itu ya. Contohnya bagaimana? Nih contohnya. Di sini kita memiliki sebuah tabel yang merangkum tentang beberapa store ataupun toko dan juga sales yang ada. Coba teman-teman, di bawah 3 detik, coba teman-teman spot di mana store yang memiliki sales paling tinggi. Kita mulai dari 1, 2, 3. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang sudah bisa menebak di mana store yang memiliki sales paling tinggi, yaitu ada di store E yang memiliki sekitar Rp900.000 sales yang tercapai, seperti itu. Nah, akan tetapi mungkin ada juga teman-teman yang butuh waktu lebih banyak. Nah, misalkan 5 detik, 7 detik, dan sebagainya untuk mengetahui mana store yang memiliki sales paling banyak. Kenapa? Karena kita harus men-scan satu persatu. Kita harus membaca satu persatu. Nah, seperti itu. Beda ketika kita membuat sebuah visualisasi seperti ini. Nah, saya yakin di bawah 1 detik saja teman-teman sudah tahu di manakah store yang memiliki sales paling tinggi tanpa harus melihat angkanya ya, hanya melihat barnya saja seperti ini. Oh, ternyata di store E. Nah, ibaratkan teman-teman punya dataset yang sangat-sangat banyak. Teman-teman punya sekitar ratusan ribu bahkan jutaan rows yang ada di dalam dataset teman-teman, dan juga kolom yang beratus-ratus. Nah, seperti itu. Nah, disitulah
peran penting dari data visualisasi itu sendiri. Kenapa? Karena kita bisa dengan mudah membuat sebuah visualisasi dan menyampaikan insight yang ada di dalam data yang kita miliki, seperti itu. Dan kita juga bisa menambahkan sebuah ataupun menambahkan sesuatu yang lebih menarik di visualisasi yang akan kita buat. Seperti halnya kita lakukan sorting seperti ini, teman-teman. Nah, kalau begini kan melihatnya lebih enak dan juga lebih berurutan gitu ya, lebih berurutan. Kita sorting dari yang paling terbesar, descending to ascending, terbesar ke terkecil, seperti itu. Nah, mungkin di sini contohnya agak sepele gitu ya. Dari yang awalnya itu adalah tabel, kita buat visualisasi bar chartnya, kemudian kita sorting. Nah, seperti itu. Akan tetapi konsep inilah yang teman-teman harus tetap pegang, karena ketika kita membuat sebuah visualisasi, tidak hanya kita akan membuat sebuah bar chart yang bagus, ataupun pie chart yang bagus, ataupun line chart yang bagus. Akan tetapi kita juga harus memikirkan apa story di balik kita membuat sebuah visualisasi tersebut. Apakah insight yang akan kita highlight, yang akan kita sampaikan kepada si user kita nanti. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah fungsinya untuk menemukan sebuah alternatif ataupun menemukan sebuah solusi dari sebuah permasalahan ataupun mungkin objektif yang akan kita tuju, seperti itu ya. Misalkan teman-teman memiliki sebuah objektif dari melakukan sebuah analisa, yaitu adalah mencari faktor kenapa revenue di sebuah perusahaan itu menurun. Nah, dari objektif itu sendiri kita bisa mengulik lebih dalam lagi, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi revenue di sebuah perusahaan itu turun, dan bagaimana cara kita mengetahuinya. Salah satu caranya adalah membuat sebuah visualisasi dari data yang kita punya, seperti itu. Di situ kita akan bisa melihat berbagai macam hal, misalkan pattern ataupun distribusi dari data tersebut dan sebagainya, teman-teman. Jadi si decision maker dari sebuah perusahaan itu bisa menimbang lebih jauh alternatif apa yang akan kita gunakan untuk memecahkan sebuah masalah ataupun mencapai tujuan yang ingin kita capai, seperti itu. Kenapa ini penting? Karena kadang kita bisa men-spot berbagai macam alternatif. Kita bisa menemukan berbagai macam pattern dari data kita yang ada. Akan tetapi, manakah pattern yang paling sesuai ataupun manakah alternatif yang paling sesuai yang akan kita gunakan untuk memecahkan sebuah masalah ataupun untuk mencapai tujuan kita, seperti itu ya. Contohnya adalah seperti Anscombe Quartet ini, di mana di sini kita memiliki 4 kolom besar, 1, 2, 3, dan 4. Di masing-masing kolomnya terdapat kolom XY, 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 dan juga XY. Nah, ketika teman-teman lihat, kolom X 1, 2, dan 3 itu memiliki angka yang sama. Tuh, sama. Untuk setiap rows-nya akan sama. Ya. Akan tetapi, ketika kita lihat di X untuk kolom nomor 4 itu ternyata berbeda. Nah, seperti ini. Oke. Dan ketika kita lihat lebih jauh lagi, ternyata kolom Y-nya untuk setiap kolom yang besar ini berbeda-beda. Y1, Y2, Y3, Y4 itu memiliki angka yang berbeda semua, teman-teman. Tuh, ya kan? Akan tetapi ketika kita membuat sebuah agregasi, teman-teman, contohnya adalah sum, average, dan juga mencari standar deviasinya, ternyata hasilnya itu sama semua. Sumnya sama untuk semuanya, X di 1, X di 2, di 3, dan juga di 4. Kemudian Y-nya pun sama, average-nya pun sama, standar deviasinya pun sama. Jadi di sini kadang kita memiliki sebuah tujuan yang jelas ataupun tujuan yang pernah kita lakukan sebelumnya ataupun tujuan yang mungkin kita sudah tahu kita mau ngapain nih, gitu ya. Akan tetapi kadang data yang kita temui itu sifatnya berbeda, gitu ya. Data yang kita temui yang akan kita jadikan bahan untuk analisa itu kadang berbeda dari data yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Patternnya beda, distribusinya beda, kemudian dari karakteristik si datanya itu berbeda. Apakah dia memiliki null value, apakah dia memiliki value yang tidak bisa kita lakukan agregasi, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Sehingga
perlu adanya yang namanya data visualisasi untuk mengeplot mana-mana saja data yang memiliki sifat yang berbeda. Seperti halnya plot yang sudah kita buat seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada yang membentuk garis linear si 1, 2, dan 3 ini. Akan tetapi garis linearnya pun berbeda-beda. Masing-masing itu memiliki karakteristik tersendiri. Ada yang scatter plotnya ini linear tapi datanya itu agak berantakan seperti ini. Ada yang membentuk sebuah pola, ada juga yang lurus akan tetapi memiliki sebuah outliers dan sebagainya, gitu ya. Nah, jadi disinilah pentingnya kita membahas ataupun mengerti konsep dari visualisasi itu sendiri, supaya apa yang ingin kita buat itu akan menggambarkan apa yang ingin kita sampaikan, insight apa yang sebenarnya ada di balik dataset yang kita miliki, seperti itu. Oke? Dan nanti kita akan belajar menggunakan Tableau software. Dan di sini sebetulnya ada tools visualisasi yang lain, seperti Looker Studio itu punyanya Google, ada Power BI itu punyanya Microsoft. Akan tetapi mungkin di video-video pertama ini kita akan membahas menggunakan Tableau dulu. Kalau Looker saya pernah belajar Looker, tapi mungkin saya harus coba ulik lagi nanti gitu. Kalau Power BI saya belum pernah belajar sama sekali. Jadi mungkin nanti kalau ada channel lain yang membahas tentang Power BI nanti akan saya share ke teman-teman gitu ya. Oke, sip. Nanti video selanjutnya kita akan membahas ataupun kita akan memulai tentang membuat sebuah visualisasi dan juga membuat sebuah dashboard dari dataset hotel booking demand dataset dari Kaggle. Oke, gitu ya. Sip, nanti kita akan berjumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.